Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Bisa mengupgrade kapasitas intelektual. Surplus pikiran itulah nanti akan kita sumbangkan. Mengantarkan kita pada suasana akademiks. Referensi-referensi mutakhir tentang demokrasi. Dan itu pertanda bahwa ini kampus yang berpikir. Seringkali saya diundang oleh mahasiswa. Dalam sebulan ini mungkin udah 20 kali diundang mahasiswa. Separohnya dilarang oleh rektor. Jadi terakhir saya harus kasih kuliah di Universitas Negeri Mataram di Lombok. Rektor 2 hari sebelum acara bilang boleh kalian tapi Rocky Gerung tidak boleh bicara. Saya tanya kenapa? Padahal itu Universitas Negeri yang harusnya mempromosikan pikiran anak negeri itu. Tapi saya lihat datanya ternyata 2 hari sebelumnya universitas itu justru mengundang kuliah umum yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Saudara Hasto. Saya bertanya kenapa Hasto sebagai Sekjen PDIP boleh memberi ceramah? Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia. Kenapa nggak boleh? Saya mengajar di Sespimti Polri di Lembang. Saya mengajar di Seskogat TNI di Bandung. Saya mengajar di Lemhanas. Kenapa saya nggak boleh? Saya memberi ceramah di luar negeri. Kenapa saya nggak boleh masuk di Mataram? Pasti ada soal politik di situ. Jadi itu hari ini saya dapat semacam gairah untuk mengembalikan pikiran melalui fasilitas universitas. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ibu pembawa acara dengan fasih tanpa jeda, kalimatnya jernih itu. Pak Rektor dengan sedikit guyon tapi ada sinopsis pikiran yang dia kemukakan tuh. Apalagi Pak Wali yang secara cerdas mengemas problem politik kita dalam 2 pokok soal tadi, yaitu pemilihan yang tanpa legitimasi pemimpinnya, yang kedua public policy yang tidak di backup oleh social policy. Itu dasar kita sebetulnya hari ini. Jadi saya senang ini saya ada di Universitas Muhammadiyah dan saya udah keliling Muhammadiyah se-Indonesia, ada 180 Universitas Muhammadiyah, mungkin separohnya saya udah datangi. Jadi Indonesia sebetulnya berutang pada pikiran Kiai Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya kalau usia keberapa Muhammadiyah? 100. Kalau 112 tahun lalu Brother Ahmad Dahlan memilih jadi caleg, apa yang terjadi dengan Indonesia? Nggak ada sekolah Muhammadiyah, public educator. Dia memilih menjadi pendidik. Lalu Indonesia berkah IQ. Kalau separuh dari pengajar-pengajar di Universitas Muhammadiyah mogok berpikir, IQ Indonesia drop 50%. Ada 180 universitas, artinya mungkin ratusan ribu mahasiswa atau jutaan mahasiswa di situ, puluhan ribu dosen, dan itu yang dibebankan oleh konstitusi pada presiden, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah pelihara fakir miskin. 2 hal itu menyangkut public policy. Apakah kebijakan publik Indonesia sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah merawat fakir miskin? Saya beri datanya. 2 minggu lalu heboh di sosial media karena Indonesia di dalam indeks kecerdasan Asia IQ kita cuma 70, nomor 2 dari bawah Laos dan Timur Timur. Sementara Vietnam, Singapura, Filipina di atas IQ. Jadi kalau dibilang bahwa bangsa ini mengalami kecerdasan, enggak. Justru indeks internasional mengatakan bangsa ini adalah bangsa dungu. Bukan saya bilang. Kalau saya bilang nanti orang marah. Itu dasarnya. Jadi kita mau lihat kenapa public policy yang bahkan diperintahkan oleh konstitusi 20% APBD kita, APBN harus tiba di lembaga pendidikan. Tapi kenapa IQ kita turun? Big question mark yang mesti kita bongkar hari ini. Kenapa kita tidak bisa bertanding dengan mereka yang ada di Vietnam, kendati Vietnam mengeluarkan jumlah yang sama dari APBN? Kenapa dia nomor 1? Kenapa kita nomor 2 dari bawah? Itu problem kita dalam soal pendidikan tadi. Jadi masalahnya ada pada public policy. Kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi sering katakan Indonesia negara yang sudah maju, bahkan selama COVID tumbuh. Grafik kedua juga kira-kira sebulan lalu diperlihatkan bahwa Indonesia adalah bagian dari 100 negara miskin di dunia. Artinya nggak berhasil pembangunan. Jadi soal-soal semacam ini yang saya anggap bagian kritis dari universitas harus diucapkan dari Sukabumi. Menata demokrasi. Sukabumi artinya suara kampus bermutu untuk menata Indonesia. Dan mutu itu yang hilang dari percakapan publik. Karena percakapan publik dikendalikan oleh slogan-slogan di baliho. Saya nyupir sendiri dari Jakarta kemarin. Balihonya macam-macam. Segala macam toko ada di sepanjang Sukabumi. Partai begitu. Baliho besar-besar. Wajahnya besar. Tapi saya nggak tahu otaknya besar apa.
kecil itu. Karena pemimpin diuji pikirannya, bukan diuji wajahnya, bukan dikenali wajahnya, diuji pikirannya. Kita nggak mungkin mengetahui isi pikiran pemimpin kalau dia nggak datang di sini bertengkar dengan wali kota, bertengkar dengan rektor di forum akademik. Itu poinnya begitu. Tadi suku Raga menampilkan satu sinisme satire yang sangat tajam. Kalau saya bongkar semiotiknya, kira-kira dia mau bilang begini: mulut dikendalikan oleh akal, akal dikendalikan oleh hati. Mulut dan otak itu dua organ fisiologis. Saya bisa bedah otak saya bisa rapikan mulut saya. Tetapi ada orang Prancis bilang, ada otak di dada yang tidak dimengerti oleh otak di kepala. Itu namanya batin, kolbu dalam bahasa Islam. Kolbu itu tak terbaca, tak terlihat, tapi dia mengendalikan kebersihan politik. Jadi kalau mulut kita gagal diperintah oleh akal, itu artinya akal gagal belajar dari kolbu. Dasar itu yang ada di Universitas Muhammadiyah. Ada keseimbangan antara rasional discourse dan sebut aja emotional atau potential emotional discourse. Karena tadi potensial, dia sesuatu yang laten, dia hanya manifest kalau dikerjakan dengan reason. Bagian ini yang saya tidak lihat ada di dalam politik Indonesia. Tadi pagi saya baca dua berita. Berita pertama adalah jatuhnya harga saham Gojek Tokopedia. Sesuatu yang dibangga-banggakan setahun lalu bahkan oleh Pak Jokowi bahwa generasi muda Indonesia akan kompetisi di wilayah startup. Jadi diandalkan bahwa perusahaan-perusahaan startup ini yang berbasis teknologi akan masuk ke Indonesia dan akan dikerubuti oleh pikiran milenial. Tapi dalam kasus Goto kita tahu bahwa itu semacam perselingkuhan politik antara Tokopedia dan Telkomsel yang jadi skandal. 2 hari lalu saya baca sahamnya naik. Nah, itu dipromosikan bahwa investor asing, ini buat mereka yang belajar business policies harus perhatikan itu. Investor asing memborong saham Goto. Oh, oke. 2 hari kemudian sahamnya jatuh. Apa artinya itu dari ilmu administrasi bisnis? Artinya saham itu bisa digoreng di tingkat berita. Sekarang kita tanya, siapa yang menguasai peralatan pemberitaan di Indonesia? Ya mereka juga. Jadi kalau kita bicara tadi tentang apa sebetulnya ilmu yang disebut sebagai business policy, yaitu menghubungkan antara market rationality dan spekulasi-spekulasi para short termis. Short termis itu pemain kapital yang hanya ingin dapat gain, ambil untung lalu kabur tuh. Itu yang terjadi pada saham-saham Goto tadi tuh. Jadi seolah saham itu saham blue chip, padahal itu saham sampah. Digoreng-goreng supaya orang beli lalu kabur. Itu yang terjadi di dunia sekarang, bahwa banyak investor yang akhirnya melihat Indonesia tidak ada potensi untuk tumbuh lalu dia kabur. Itu. Jadi kita belajar business policies juga dengan memperhatikan public policies. Sekarang kita lihat bagian kedua, public policies. Kasusnya adalah pidato Presiden Jokowi kemarin yang mengumpulkan investor untuk menjual IKN. Itu public policy itu. Tapi saya selalu kasih negative point of view di situ, bahwa investor asing dulu menganggap Indonesia lukratif sebagai lahan investasi. Karena IKN itu awal-awalnya Presiden Jokowi bilang kita akan punya IKN, yaitu tempat generasi milenial membanggakan Indonesia. Di mana akan dibuat? Di Kalimantan. Saya pertama kali kritik Presiden Jokowi bahwa Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Kita banggakan 100 tahun ke depan. Sekarang digali untuk tanam beton. Tapi Presiden bilang, nggak usah khawatir kalian tukang kritik. IKN tidak akan memakai dana negara. Dan negara artinya APBN. APBN artinya saya. Oke, silahkan. Walaupun saya sudah kasih kritik bahwa public policy untuk IKN tidak didasarkan pada environmental policies, ethics. Karena Pak Presiden sudah putuskan untuk pindahkan ibu kota, baru dia minta kampus untuk membuat AMDAL. Nah itu dungu cara berpikirnya tuh. Mestinya AMDAL dibuat dulu, baru putuskan secara politik. Yes. Kalau kita belajar di seluruh dunia, ilmu lingkungan itu artinya pastikan AMDAL bersih, baru kasih keputusan. Public policy harus berbasis pada cultural imperatif. Cultural imperatif mengatakan bahwa nggak bisa pembangunan itu dibuat gali-gali fondasi itu sambil mengusir hak cacing untuk bersarang di bumi Kalimantan, sambil menghalangi burung untuk kembali bercumbu
di pohon-pohon di Kalimantan. Itu dasarnya. Dan dunia hari ini bicara tentang environmental ethics, bukan bicara tentang infrastruktur. Coba saya lihat implikasinya. Pada waktu IKN dipromosikan, ada 2 nama dunia yang ditaruh di situ sebagai oversight committee, sebagai ya semacam konsultan. Satu adalah Raja Arab Saudi, yang kedua adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada waktu itu orang merasa bahwa oke, IKN akan jadi simbol investasi yang beradab karena ada uang besar dari Arab Saudi. IKN akan jadi investasi yang bermutu karena akan di-watch oleh Tony Blair yang pro lingkungan. Sekarang 2 tokoh itu hilang. Tidak lagi ada di dalam desain itu. Tony Blair tidak jadi atau menolak menjadi konsultan. Raja Arab Saudi mengatakan bahwa SoftBank itu nggak mau biayai. Itu yang menyebabkan presiden kemudian jadi sales promotion boy, bukan SPG, SPB. Yang saya kasihan lihat presiden. Udah kita datanglah semua ini demi Indonesia, nabunglah, investlah di situ. Anda boleh pilih yang 160 tahun silahkan. Dapat konsesi 160 tahun. Yang mau pilih investasi di bidang pendidikan ada, yang mau pilih investasi di bidang turisme ada, semuanya dipamerkan. Di belakang layar itu, presiden kasih grafiknya. Inilah ibu kota kita. Memang cantik betul ibu kota itu. Tapi cantiknya cuma ada di laptop presiden. Kita nggak bisa bayangkan apa bentuk ibu kota itu misalnya 10 tahun ke depan itu. Kalau itu dikatakan sebagai temuan teknologi, teknologi itu berubah setiap 8 jam. Handphone yang Anda pegang sekarang, 8 jam lagi jadi obsolete, jadi usang gitu. Jadi kalau dibilang demi milenial berpikir, ngapain saya berkantor di IKN? Milenial berkantor di hub, berkantor di cloud. Coba saya tunjukkan kontrasnya. Saya kasih kritik yang tajam aja. Sebulan lalu ada berita, Anda bisa lihat di YouTube. Seorang perempuan Indonesia, arsitek yang belajar di Amerika, dia warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri dulu karena kerusuhan 98. Dia sekarang jadi pembicara utama di semua seminar dunia yang bertema pembangunan pemukiman ruang angkasa. Dia kasih kuliah di Harvard, dia ngomong di Stanford, dia diundang oleh Elon Musk. Tugas dia adalah merancang pemukiman di Mars. Ini perempuan warga negara Indonesia. Sementara presiden dia masih menggali-gali beton di Kalimantan. Coba bayangkan jarak intelektualnya, jarak digitalnya jauh sekali. Nah, inspirasi apa yang mau kita dapatkan dari IKN? Nggak ada apa-apa di situ. Jadi yang saya mau terangkan tadi bahwa public policy yang diputuskan oleh presiden nggak pernah berpikir bahwa nggak ada orang yang 10 tahun lagi atau bahkan apalagi 2045 100 tahun lagi membanggakan beton. Itu intinya. Jadi saya ingin balik ke sini ke Sukabumi. Saya suka pada bumi. Karena bumi itu adalah Gaia, dalam bahasa Latin Mother Earth. Kita diasuh oleh bumi. Dan kita semua kalau kita pergi pada seminar internasional, orang nggak tanya, do you speak tadi financial market, do you speak ibu kota baru? Orang tanya, do you speak environmental ethics? Anda paham nggak grammar etika lingkungan sekarang? Dalam kecemasan itu kita berpikir tentang masa depan. Kita nggak berpikir tentang Indonesia yang penuh dengan beton. Kita berpikir tentang Indonesia yang suhunya tidak jadi naik 2 derajat sesuai dengan kesepakatan dunia. Kita ingin Indonesia yang berkicau oleh burung, bukan oleh balapan. Anda dengar kemarin, ini berita-berita berita-berita terakhir. Presiden Jokowi bilang bahwa Ketua MPR Bambang Susatyo, mungkin karena dia pebisnis, akan bikin sirkuit di IKN. Ngapain ada sirkuit di IKN? Itu akan membuat bising kota itu dan burung-burung nggak bisa lagi bercengkrama. Burung itu nggak bisa pacaran karena bising suara motor. Padahal hak burung untuk bereproduksi dan berkreasi di pohon-pohon ibu kota itu. Jadi nggak ada public policy dirancang dengan determinasi environment. Begitu ibu kota didirikan, itu setiap hari mungkin 100 private jet akan mendarat di Kalimantan. Untuk apa? Untuk KKN, untuk korupsi, untuk bujuk menteri supaya dia dapat investasi lebih banyak tuh. Jadi itu yang saya maksud, kita tidak bikin procrastinating terhadap keadaan yang mungkin sekali memburuk di masa depan. Nah, kesalahan dari kebijakan publik Pak Jokowi, dia nggak mau dengar suara dari Universitas Muhammadiyah yang punya mental, punya kemampuan untuk memberi kritik melalui suku raga tadi. Karena Pak Jokowi datang dari suku ragu. Ragu-ragu terus tuh. Saya kasih kritik ini bukan kritik terhadap Presiden Jokowi sebagai orang, tapi sebagai pejabat negara. Saya nggak pernah menghina Presiden Jokowi sebagai presiden. Yang saya hina adalah cara kebijakan dibuat. Karena public policy tidak didasarkan pada cultural policies, pada social policies. Kan itu intinya kan? Nah, karena itu seringkali saya katakan, saya menghormati Pak Presiden sebagai kepala keluarga. Dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Saya ucapkan begitu. Nah, Pak Presiden datang ke tempat saya, dan saya ucapkan hal yang sama.
Jadi buzzer-buzzer itu nggak bisa pisahin antara kedudukan presiden dan fungsi dia secara publik berbeda dengan kedudukan privatnya. Karena itu soal KUHP misalnya, nggak boleh ada kritik pada presiden. Bagaimana nggak boleh ada kritik pada presiden? Nggak boleh menghina presiden. Nggak mungkin kita menghina presiden. Presiden itu barang, lembaga, struktur hukum. Yang boleh terhina adalah manusia konkret yang batinnya tergores. Jadi kita nggak boleh menghina Pak Jokowi sebagai kepala keluarga. Tapi sebagai kepala negara dia boleh dihina. Karena dia nggak mungkin terhina. Karena dia nggak ada perasaan. Terima kasih.